Profesi keperawatan merupakan profesi yang berfokus pada pelayanan, empati, dan pemberian perawatan secara keseluruhan bagi pasien. Di dalamnya, hubungan antara perawat dan pasien akan menjadi pusat dari proses penyembuhan. Agar hubungan ini berjalan dengan baik, maka nilai moral seperti kerendahan hati membantu perawat memahami bahwa pelayanan bukan hanya sekedar dari tugas teknis, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam iman Kristen, kerendahan hati memiliki makna lebih mendalam, karena berakar pada teladan Yesus Kristus yang merendahkan dirinya dan memilih untuk melayani manusia. Dalam esai ini membahas tentang bagaimana kerendahan hati menjadi dasar dalam relasi perawat dan pasien. Bagaimana nilai ini sesuai dengan etika keperawatan dan bagaimana Filipi 2 ayat 3-4 dapat memberikan fondasi teologis melalui metode koma dengan menggabungkan konsep keperawatan dan iman Kristen. Esai ini menunjukkan bahwa kerendahan hati bukan hanya tuntutan sifat profesional dari profesi keperawatan, tetapi juga panggilan spiritual bagi perawat Kristen. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan yang pertama ini adalah kerendahan hati sebagai nilai etis dalam keperawatan. Dalam ilmu keperawatan, hubungan terapeutik itu didasari dan dipengaruhi oleh perawat. Nah, dalam kerendahan hati atau humility itu merupakan penyusun untuk memperkuat atau meningkatkan suatu kualitas dalam hubungan tersebut. Nah, kerendahan hati atau humility ini bukan bermaksud cara kita untuk merendahkan orang lain secara negatif, tapi bagaimana cara kita untuk menghormati orang lain, bagaimana cara kita untuk terus berkembang, dan bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri. Dalam jurnal Persepsi Caring Behavior Perawat pada Pasien Preoperatif tahun 2024, itu kita sebagai seorang perawat itu pertama harus mendengarkan pasien secara empati, lalu yang kedua kita tidak boleh mengeluarkan sikap kita yang otoriter, lalu yang ketiga kita harus mengutamakan kebutuhan dan kita harus memprioritaskan pasien. Dalam pelayanan keperawatan sehari-hari, kerendahan hati terlihat ketika perawat tidak menggunakan keahliannya untuk menguasai pasien, melainkan menolong pasien memahami kondisi yang sedang ia alami. Kerendahan hati membuat perawat mampu menghormati nilai dan keputusan pasien, baik terkait budaya, spiritualitas, maupun kondisi emosional, sehingga asuhan yang diberikan tetap sesuai prinsip patient-centered care. Yang kedua, teladan Kristus sebagai dasar teologis kerendahan hati. Kerendahan hati dalam perspektif Kristen tidak dapat dilepaskan dari kehidupan Allah. Nah, di dalam ajarannya, dia menegaskan bahwa tindakan melayani bukanlah tindakan rendah, melainkan panggilan mulia yang mencerminkan karakter Allah. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3-4 menegaskan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap kepentingan yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang yang hanya memperhatikan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, dari ayat tersebut dapat memberikan kita dua prinsip penting, yang itu bahwa kita harus menganggap orang lain lebih utama dibandingkan diri kita sendiri. Yang kedua, kita bukan hanya menganggap, tetapi kita dapat memperhatikan lebih mengenai kepentingan orang tersebut. Nah, tentu saja kedua prinsip ini sejalan dengan konsep dasar seorang keperawatan yang mengutamakan kesejahteraan pasien. Nah, nilai ini juga tentu saja sejalan dengan pandangan reformasi bahwa seluruh pekerjaan adalah calling atau panggilan Tuhan. Nah, untuk tentu itu untuk memuliakan Allah dan kita dapat melayani sesama. Dengan demikian, kesadaran hati kita bukan hanya sekedar keharusan maupun kewajiban, tetapi ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah maupun ketentuan kita. Yang ketiga ialah metode koma dari kitab Filipi pasal 2 ayat 3-4. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di penjara. Kitab ini ditulis untuk menekankan kepada jemaat di Filipi untuk hidup dalam rendah hati. Yang kedua ialah observasi. Kata-kata kunci dalam ayat ini yaitu tidak mencari kepentingan sendiri, ujian yang sia-sia, rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Makna inti dari ayat ini adalah bahwa kerendahan hati merupakan sikap yang muncul dari dalam diri yang mau melayani.
Bagi orang percaya, ini merupakan refleksi dari Allah yang telah merendahkan dirinya. Kerendahan hati tidak menghilangkan kemampuan seseorang, namun kerendahan hati tersebut dipakai atau ditempatkan untuk pelayanan dan kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kesombongan diri. Praktiknya dalam dunia keperawatan ialah perawat menentukan keselamatan dan kenyamanan pasien. Perawat tidak mendominasi keputusan tetapi menghargai pilihan pasien. Dan juga perawat bekerja sama dalam tim dan menerima kritik. Juga perawat tidak mencari pujian, tetapi melayani demi kasih kepada Allah dan sesama. Juga perawat mengakui keterbatasan dan terus belajar. Dengan demikian, kerendahan hati menjadi karakter spiritual yang memperkaya praktik profesional. Integrasi reforman dalam keperawatan. Dalam perspektif reforman, seluruh kehidupan adalah ibadah. Profesi perawat bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan untuk mengelola ciptaan dan melayani sesama kita. Karena itu, kerendahan hati menjadi aspek yang spiritual yang menyatu dengan identitas seorang perawat Kristen. Kerendahan hati dalam pelayanan kesehatan merupakan bentuk nyata dari kasih, yaitu agape, dan keadilan, dengan memahami bahwa semua manusia adalah segambar dengan Tuhan, yaitu imago Dei. Perawat Kristen menyadari bahwa setiap pasien memiliki martabat ilahi, yang sehingga dapat diperlakukan dengan hormat, tanpa memandang latar belakang atau status apapun. Melalui nilai ini, perawat bukan hanya sekedar tenaga kesehatan, tetapi juga refleksi kasih Kristus di tengah penderitaan pasien. Iman Reformed membentuk sikap kepemimpinan yang berupa pelayanan, yang memimpin dan memberikan pelayanan kepada orang lain. Dalam bidang keperawatan, hal itu terlihat dari kesediaan perawat untuk mendengarkan pasien, menjadikan kebutuhan pasien sebagai prioritas, dan mampu menjelaskan kesehatan kepada pasien secara sabar. Rendah hati memberikan sikap tidak terlalu mencolok kepada perawat, melainkan bekerja sama dengan pasien dalam proses pemulihan mereka. Nah, sisi lain, pemahaman akan dosa dan keterbatasan manusia itu mendorong seorang perawat untuk lebih berempati dan tidak menghakimi orang lain. Seperti contohnya pasien yang sulit diatur, atau keluarga pasien sedang dalam emosional, ataupun tenaga medis yang rumit. Nah, hal tersebut ini membutuhkan kasih sayang bukannya penolakan. Dengan demikian, menghadirkan perawat Kristen yang sungguh-sungguh baik dalam lapangan tenaga kerja. Akhirnya, pengintegrasian iman reform membantu perawat memahami bahwa melayani pasien berarti terlibat dalam misi Allah untuk memulihkan dunia. Tindakan kecil seperti mengelap keringat pasien atau berada di samping mereka saat mengalami krisis merupakan bentuk pelayanan rohani yang memuliakan Allah. Dengan rendah hati, perawat menjadi saksi bagaimana Kristus hadir dengan harapan di tengah penderitaan. Kerendahan hati merupakan nilai mendasar dalam profesi keperawatan karena menentukan kualitas hubungan antara perawat dan pasien serta efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam etika keperawatan, kerendahan hati mendorong perawat untuk dapat mendengar dengan empati, menghormati martabat pasien, dan mengutamakan kebutuhan pasien. Dalam iman Kristen, kerendahan hati berakar pada teladan Yesus Kristus yang merendahkan dirinya demi keselamatan manusia. Melalui Filipi 2 ayat 3-4, nilai ini dipertegas sebagai sikap yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Integrasi antara ilmu dan iman menunjukkan bahwa perawat Kristen dipanggil untuk melayani dengan hati yang mudah, bersandar pada kasih Kristus, dan menjadikan profesi sebagai bentuk dari ibadah kepada Allah. Kerendahan hati bukan hanya memperindah karakter dari perawat, tetapi membawa kesembuhan, kelegaan, dan juga pengharapan bagi pasien yang dilayani.